Shalom saudara, apa kabar? Saudara kelihatan bahagia. Di kebaktian yang kedua ini saya memilih menyampaikan sebuah kebenaran yang judulnya Kingdom Order. Kingdom Order. Biasanya anak muda nggak suka order. Tapi ya kita mesti membahas ini. Ini order ini adalah budaya yang paling jelas dalam kerajaan Allah. Ini keteraturan, order is probably the most vivid culture di dalam kerajaan Allah. Allah kita adalah Allah yang teratur. Itu kelihatan dari firman-Nya. Pernah baca firman Tuhan enggak? Teratur banget. Kalau baca secara naratif, narasinya tersusun rapi dengan baik. Ya. Kalau lihat cara kerja Tuhan, teratur banget. Rapih banget. Udah pernah ke kebun binatang belum? Siapa yang udah pernah ke kebun binatang tolong angkat tangan, cuma tahu aja. Siap. Tahu bedanya pergi ke kebun binatang sama ke taman safari? Siapa pernah ke taman safari tolong angkat tangan? Tahu bedanya enggak? Taman safari dari sini cuma 30 menit, kalau nggak pergi salah saudara ya. Tahu bedanya? Kalau di kebun binatang gini, binatangnya ada dalam kandang, saudara di luar. Saudara takut itu. Kalau taman safari lain, saudara dalam mobil, binatangnya di luar. Jangan coba-coba keluar. Itu bedanya. Tahu nggak kalau saudara lihat, lihat aja, itu padahal kan udah either taman safari pun direkayasa, kecuali taman safari yang ada di Afrika ya. Pernah lihat ya di taman safari di Afrika itu? Waduh, itu saudara, itu lihat gajah gigit pohonnya itu atau pohon bambu makanannya itu dia gigit. Itu cara gigitnya aja itu meninggalkan enzim-enzim yang akan kalau dimakan oleh nanti tumbuhan itu akan menghasilkan sesuatu. Kemudian ada binatang yang lain yang memakannya. Jadi kehidupan seekor binatang mempengaruhi tumbuhan. Tumbuhan mempengaruhi binatang yang lain. Binatang yang lain mempengaruhi yang lain. Itu Tuhan atur rapi banget. Makanya kita belajar di biologi kelas 3 SMA. Namanya ekosistem. Pernah belajar ekosistem belum? Di ekosistem kita belajar yang namanya simbiosis. Itu rapi diatur. Simbiosis ada 3 kan? Tes aja pelajaran biologi saudara. Padahal biologi gua juga pas-pasan cuma dapat 6 paling ya kan. Tapi kan simbiosis itu ada 3 kan. Simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Kita jengkel parasitisme, kita pikir parasit itu jelek. Tapi parasitisme itu ada baiknya juga. Untuk dia memindahkan banyak hal, mengeluarkan hal-hal yang tidak perlu dari pohon. Tapi kalau memang parasit lebih banyak jelek, parasit cukup sedikit aja. Masa saudara lupa dalam diri saudara itu ada parasitnya loh? Enggak ya? Enggak ya? Di dalam diri saudara ada virusnya loh? Enggak ya? Ada, tapi dalam jumlah yang oke. Dia akan bermanfaat. Nah beberapa orang try to put it out of proportion. Keluar dari order itu berbahaya. If everything works in order dan semuanya akan berjalan dengan baik. Nah Tuhan kita adalah Tuhan yang apa? Order. Tuhan kita adalah Tuhan yang tertib. Jadi kita lihat ini, waktu Tuhan menjadikan langit dan bumi nggak tertib, Tuhan tertib. Jadi Tuhan harus menertibkan bumi. Ditulis di Alkitab begini, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk, gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Dibayangkan. Di ayat 1 pasal 1 aja, Tuhan sudah bekerja sebagai satu tim loh. Kalau sendiri enggak perlu tertib, kalau bertiga coba kalau tertib. Jadi di ayat 1 udah 3 situ. Pada mulanya Allah. Terus apa? Roh Allah. Terus apa? Firman Allah. Oh udah 3 tuh. Bapa, Anak, dan Roh Kudus sudah ada di situ di penciptaan. Begitu Tuhan kemudian melihat keadaan bumi yang belum berbentuk, kosong, gelap gulita. Tuhan berkata begini, berfirmanlah Allah. Siap. Jadi Tuhan mengatasi kekacauan bumi yang gak tertib itu dengan berfirman. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang, jadilah pagi. Itulah hari yang pertama. Wow.
Lihat gak? Di sini kita menemukan bahwa Tuhan menciptakan langit dan bumi. Langit diciptakan bareng sama bumi. Tahu langit itu diterjemahkan apa di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya? Heaven. Dan langit di situ jamak. Heavens. Jadi termasuk langit tempat kediaman Allah. Termasuk langit yang jadi atmosfernya kita. Termasuk langit tempat di mana kerajaan kegelapan dibuang pada waktu itu. Jadi Tuhan yang jadikan semuanya. Imagine. Our God is a great God. Jadikan semuanya. Coba perhatikan narasinya Alkitab. Allah menciptakan, roh Allah melayang-layang. Kata melayang-layang itu sebenarnya terjemahannya adalah seperti induk ayam yang mengerami. Hovering terjemahan bahasa Inggrisnya. Rekap itu, marapet atau rekap itu punya pengertian seperti induk ayam yang mengerami. Baru kemudian Allah berfirman, jadilah terang. Tertib banget, teratur banget. Tahu apa bedanya kegelapan dengan terang? Kalau terang semua bisa bergerak tanpa tabrakan. Coba gelap. Coba kita matikan semua lampu dan kita berkata keluar dari gedung ini coba. Pasti ada yang benjol, ada yang kakinya patah, pastilah. Akan terjadi itu tuh, akan terjadi tabrakan, akan terjadi kekacauan. Makanya ini keadaan bumi sebelum ketertiban Tuhan datang. Bumi belum berbentuk. Terjemahan bahasa Inggrisnya adalah, terjemahan Ibraninya tofu. Tohu, bukan tahu ya. Jadi bukan air tohu atau tohu goreng ini. Tohu itu artinya formless, confusions, unreality, emptiness. Bayangkan itu artinya belum berbentuk. Terus kemudian kosong, bohu. Kosong, kekosongan, kedangkalan, kehancuran total. Arti ini saya ambil dari Strong Concordance supaya sudah tahu keadaan bumi yang gak jauh beda dengan masa sekarang. Yang ketiga adalah gelap gulita, kegelapan, tak terlihat, hancur, kematian, kebodohan, kepedihan, dan apa? Kejahatan. Wow. Jadi lihat gak, narasi Alkitab itu jelas memberitahukan pada kita bahwa Tuhan dengan budayanya berusaha untuk memulihkan dunia yang kacau, dunia yang gak rapi, dunia yang hancur, dunia yang bejat. Jadi Tuhan kemudian harus melakukan sesuatu. Dan apa yang Tuhan buat adalah Tuhan berfirman. Haleluya. Disinilah kita belajar order Tuhan ada dalam firman-Nya. Tuhan berfirman, ini adalah sumber dari segala sesuatu. Mungkin orang gak suka firman Tuhan sebab mereka pikir firman Tuhan penuh aturan. Jangan ini, jangan itu. Tuhan tidak banyak kok bilang jangan. Kita aja yang jadi institusi yang ubah untuk semuanya jadi jangan. Misalnya hukum Taurat cuma dikasih 10. Yang ada kata jangannya itu cuma 5 apa 6. Tapi tahu gak orang Israel jadikan berapa? 613 hukum dari cuma 10 hukum. Udah tahu ya? Orang Yahudi bikin dari cuma 10 hukum Tuhan kasih ke mereka. Jadi 613 hukum. Hukum-hukum tambahan itu yang banyak jangannya. Misalnya ya jangan pas hari Sabat jangan jalan-jalan keluar. Sampai Yesus kritik kalau ada dombamu yang masuk ke dalam sumur kamu bikin apa? Ya kamu ambil lah. Ya kan? Ya, dia kemudian memberitahukan banyak hal yang kritisi orang yang menambah-nambah aturan. Tuhan kita gak suka nambah aturan. Bahkan kalau pelajari Tuhan di Alkitab, Tuhan tuh ada nama di Alkitab ya. Secara khusus kalau saudara baca misalnya Mazmur 98, saya cuma mau katakan ini. Tuhan itu dikenal sebagai penebus, raja dan hakim. Betul ya? Tahu gak Tuhan disebut hakim seperti apa? Tuhan itu bukan hakim yang menuntut. Dia hakim yang menanggung, beda. Kalau hakim tuh menuntut, Pastor Andreas, kamu telah melanggar. Karena kamu mengerjakan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan. Kamu dihukum, berapa tahun itu enggak? Kalau Tuhan enggak, Pastor Andreas kamu melanggar. Tapi kesalahanmu saya yang tanggung. It's on me. Hakim kayak gini asik dong. Makanya Mazmur 98 ini kalau hakim kayak gini memerintah, bangsa bahagia. Karena Tuhan menanggung bagi kita. Dia bukan cuma hakim biasa. Dia hakim yang menanggung bagi kita. Jonathan kamu bajingan, kamu badut, kamu gak jelas. Kamu pembohong, kamu pencuri. Kamu harus dihukum mati. Tapi oke lah, it's on me. I die for you. Selesai.
Lihat gak? Memang keteraturan Tuhan dengan cara kita berpikir agak berbeda. Tapi yuk kita go slowly untuk belajar bahwa Tuhan mau kita ini dengan terang yang kita miliki masuk dalam dunia yang tidak teratur di luar sana. Kita datang dengan aturan-aturan Tuhan. Aturan itu penting. Aduh, zaman sekarang orang tidak mau hukum, orang tidak mau aturan. Ada lagi pelajaran yang berkata hukum tidak perlu. Kata harus kagak perlu. Ya, harus itu tanggung jawab Pak. Tapi ada kan pengajaran yang bilang kata harus enggak perlu. Enggak, harus itu penting. Harus. Saya harus bangun pagi tadi supaya jam 8 saya datang ke sini. Kalau saya bangun jam 9. Oke, gampang lah. Aturan sangat penting untuk maju ke depan. Tidak pakai aturan kamu terlempar ke belakang. Saya tanya, siapa di sini yang suka main bola, sepak bola? Tuh yang angkat tangan, yang suka main bola. Mau tahu aja, mau tahu aja. Tim lu apa? Persib Bandung. Hah? Real Madrid, pilih yang keren-keren aja loh. Tim saya memang gak pernah juara, tapi apa boleh buat lah. Saya Arsenal sampai kapanpun kalau bola. Apa boleh buat. Saya memilih Arsenal ketika mereka bagus. Sekarang mereka tidak bagus, saya setia. Ya dia ganti-ganti tergantung Mourinho di mana, dia ikutin Mourinho. Jadi Mourinho, kalau Mourinho latih Persib Bandung, dia akan pegang Persib Bandung udah pasti. Nah, ada nggak yang mau main bola tapi nggak ada gawangnya? Ada yang mau? Atau mau main bola nggak pakai garis di pinggirnya? Jadi biar masuk bawah kolong lu kejar aja tuh bola, Bo. Masuk ke kamar mandi lu ikutin aja. Mau main bola yang kayak gitu? No, every game ada apa? Iya. Saya ini juara bulu tangkis tanpa net. Percaya nggak? You don't like that. Tapi begitulah. Dalam kehidupan ini ada aturan. Ada order. Ada kingdom order yang orang harus ikuti. Supaya hidup itu bukan tanpa bentuk. Ada form, ada format kerajaan yang perlu kita bawa ke dunia ini. But people despise law. Tahu nggak nubuatan Alkitab tentang orang hidup di akhir zaman? Lawlessness, tanpa hukum. Tadi malam sih saya mau khotbahkan, mau tambah itu, tapi saya pikir waktu udah nggak cukup. Doa gereja mula-mula, tahu nggak? Mereka punya doa. Pernah tahu gereja mula-mula punya doa? Mereka baca Alkitab. Sudah baca apa? Di doa gereja mula-mula di kitab Kisah Rasul pasal 4, mereka berdoa begini. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa bangsa-bangsa mereka-reka kejahatan? Mengapa mereka ingin memutuskan tali rantai yang terikat pada Mesias? Kenapa? Mereka putuskan. Mereka memutuskan diri mereka dari hukum-hukum Tuhan. PBB baru saja mengumumkan bahwa agama Kristen adalah agama yang paling jahat di dunia. Kita harus ganti hukum-hukum mereka. Kita akan buat sebuah agama yang tidak menuntut manusia. Hah? Think of it. Kita sedang hidup di zaman di mana aturan mau dibuang. Gak ada aturan. Hidup lawlessness. Yang ditulis kalau saudara baca di situ adalah mereka ingin memutuskan hubungan dengan raja di atas segala raja. Kenapa? Raja-raja ingin memutuskan itu. Tapi mereka berkata gini, Tuhan. Kalau gitu caranya begini. Ulurkan tanganmu supaya tangan kami dapat melakukan mujizat. Ulurkan tanganmu yang berkuasa seperti Yesus menyembuhkan orang sakit. Tapi juga Tuhan kalau boleh dia berkata begini. Berikan kepada kami keberanian untuk memberitakan Injil. Langsung turun Roh Kudus. Roh Kudus turun goyang tempatnya. Kalau kita enggak, tempatnya diam, kitanya yang goyang. Agak beda sedikit tapi tidak apa-apalah. Yang penting bergoyang. Kemudian kita menemukan bahwa sejak hari itu Tuhan membereskan ketidakteraturan di dalam jemaat. Kemudian terjadi, sudah tahu pasal 5 kitab itu, setelah mereka berdoa seperti itu, Tuhan bersihkan. Anania Safira itu adalah tipe orang-orang narsis, mau dipuji. Itu Anania Safira, penyakit Anania Safira persis zaman sekarang. Narsis, mau dianggap. Udah jelek di luar, sengaja dipoles supaya kalau di kamera kelihatan keren. Jadi TikTok deh.
Terus kemudian mereka berupaya untuk menampilkan penampilan palsu. Mereka hidup dalam sebuah alam yang bukan diri mereka. Ini perkataan diskusi antara Ananias dan Safira. They try to make good impressions of others, although the reality is actually in opposite. Jadi ini yang dia bilang satu sama lain. Dia berkata begini satu sama lain. Gini bro, kata si Ananias. Kita kan ada banyak kebutuhan. Mau salon, mau ini, mau ini. Jadi gimana dong? Kita jual memang. Tapi kasih separuh aja. Separuhnya kita pakai. Oke enggak tuh? Oke aja duit-duit mereka. Oke aja kan? Tapi ini waktu mereka ditanya apakah ini semuanya? Jawabannya apa? Iya. Kenapa? Sebab mau dibilang bahwa mereka itu murah hati. Sama dengan yang lain. Simple aja. Tapi langsung Petrus berkata, kamu mendustai Roh Kudus. Kamu kira kamu bisa dustai Roh Kudus? Kamu bisa dustai followermu. Kamu tidak bisa dustai Roh Kudus. Pura-pura nggak tahu lagi. Coba para pendusta followers turun angkat tangan. Orang-orang zaman sekarang ketipu. Ada banyak even hamba Tuhan berpikir bahwa muridnya mereka tergantung di subscribers di mereka punya IG atau whatever. No, you don't. You don't have that so many disciples. Kamu pikir cuma karena mereka dengar khotbahmu mereka jadi muridmu? Tidak. Ada ribuan orang dengar khotbah saya. Tapi mereka bukan murid saya tahu. Enggak. Saya juga ngaku-ngaku saya pembuat murid buat mereka. Enggak. Ini nih seringkali kita tuh enggak paham bahwa Tuhan kita mau kita hidup dalam aturan. Seperti yang saudara semuanya sudah mengetahui. Bahwa kereta api itu hanya bisa jalan cepat di atas rel. Coba dia keluar rel. Saudara mending naik mobil deh dari Jakarta Bogor daripada naik kereta api sekarang. Coba naik kereta api Jakarta Bogor. Emang ada? Lewat jalan tol? Nah, enggak, itu dia yang saya maksudkan. Kalau di jalan tol lebih cepat naik mobil, gimana pun juga. Karena aturan ditetapkan supaya kita bisa mencapai tujuan. Everybody say tujuan. Aturan itu ada untuk mencapai tujuan. Kalau orang tidak punya aturan, akan lebih lama capai tujuannya. Saya sudah ketemu orang yang bersaksi, saudara-saudara, saya dipanggil Tuhan umur 17. Tapi saya baru menyerahkan diri saya di umur 56 ini. Setelah saya ada di rumah sakit, satu ginjal saya udah gak jalan. Ngapain lu sekian lama udah 40 tahun baru jawab panggilan Tuhan kemana aja loh. Coba seandainya dia umur 17 tahun serahkan dirinya pada Tuhan. Ikuti aturan Tuhan. Udah powerful dia umur 57. Ini sekarang baru berdiri. Sekarang saya menyerahkan hidupku sepenuhnya pada Tuhan. Sepenuhnya apa ini tinggal 3 tahun lagi mati sepenuhnya apa. Orang kadang-kadang gak berpikir logis gak sih? Karena mereka berpikir bahwa mereka mau hidup menurut aturan mereka sendiri. Dan berharap Tuhan berkenan. Tuhan punya aturan. Bahkan saya beritahu pada saudara. Kasih karunia Tuhan berjalan dalam aturan Tuhan. Bukan berjalan dalam aturan kamu. Makanya kasih karunia itu gak datang sendiri. Baca Alkitab baik-baik. Kasih karunia selalu berjalan dengan kebenaran. Yesus gak datang cuma kasih karunia. Dia datang membawa kasih karunia dan kebenaran. Dan kebenaran itu bukan kebenaran kondisi. Kebenaran itu kebenaran Alkitab. Aletheia. Bukan apa satu kata yang dipakai itu. Aletheia dan kok saya lupa. Kebenaran itu ada 2. Satu artinya kebenaran firman Tuhan. Satu kebenaran posisi. Dikaiosune. Ya kan? Kebenaran itu ada 2 kata. Dikaiosune dan aletheia. Aletheia kebenaran firman Tuhan. Jadi dibilang Yesus datang membawa kasih karunia dan aletheia. Jadi firman Tuhan ikut di situ. Jadi orang tidak bisa berkata, kasih karunia di atas kebenaran firman Tuhan. Bayangin ada orang berkata demikian. Orang gak baca Alkitab tuh kan. Karena mereka mau kasih karunia tidak lagi ada aturannya. Hukum udah penting lagi. Di kerajaan ada hukum. Ya. Kita harus tahu aturan, harus. Penting itu aturan. Nah, coba kita lihat gambaran berikutnya. Coba pindah slide berikutnya. Ini slide-nya. Kenapa ini rahasia Alkitab?
bahwa dia jadikan kita menurut gambarnya, dia jadikan kita. Gambar Tuhan untuk memerintah. Ini narasi Alkitab. Saya tadi malam juga share ini, tadi pagi juga saya share ini. Bahwa kita diciptakan menurut gambar Allah. Karena ini ordernya Tuhan. Manusia diciptakan menurut gambar Allah. It's in the order of God. Saudara jadikan menurut gambarnya. Bilang dulu gambar. Gambar. Manusia itu makhluk gambar. Tahu gak sih? Bahwa manusia itu mengerti kalau dia bisa gambarkan itu di kepalanya. Makanya ada kata paradigma itu. Tahu artinya paradigma? Paradigma itu bahasa Yunani yang artinya adalah paradigminai. Paradigminai itu adalah para artinya to come alongside. Digninai itu to show the way. Untuk menunjukkan sesuatu. Jadi paradigminai itu adalah to come alongside to show a picture. Ya. Itu artinya paradigma. Jadi paradigma itu menunjukkan frame, menunjukkan gambar buat kita. Kalau parakletos kan datang ke samping kita untuk menghibur kita. Itu parakletos. Ada banyak kata para yang kemudian dipakai itu. Ada kata para church to come alongside the church, to help the church. Itu semua kata yang berhubungan dengan datang di samping seseorang. Nah Tuhan mau supaya kita itu tetap melihat gambar order Tuhan ke depan. Ya, oke. Dia ciptakan kita segambar dengan dia. Supaya kita dapat apa? Memerintah dengan dia dalam gambarnya. Bilang dulu. Memerintah dengan dia dalam apa? Dalam gambarnya. Jadi ada gambaran Tuhan tentang pemerintahan yang dia jalankan. Ya mungkin yang sekarang masih terlalu jauh. Kita tidak perlu berpikir euforia mengenai politik. Tapi Tuhan mau kita memerintah bersama dia. Artinya ada order yang kita tunjukkan. Gereja harusnya tempat orang belajar untuk melihat gambar Tuhan seperti apa. Karena saudara gambarnya. Dunia lihat manusia, dunia lihat Tuhan. Itu yang Yesus bilang. Yesus bilang begini kepada mereka. Kamu melihat aku, kamu melihat Bapa. Waktu Yesus naik ke sorga, Paulus berkata begini. Kamu dilihat oleh dunia, dunia melihat Yesus. So ini urutannya. Jesus is the manifestations of unseen God. But the church, you and me, is the manifestations of unseen Jesus. Jadi kalau misalnya Yesus adalah pernyataan Bapa yang tidak kelihatan, kita adalah pernyataan Yesus yang tidak kelihatan sekarang. Dia ada di sebelah kanan Bapa, dunia lihat saudara, dunia lihat Yesus. Saudara lihat Yesus seperti apa? Yesus itu orang yang tertib banget. Yang dia lawan adalah hukum-hukum yang tidak perlu. Hukum-hukum yang menjerat, yang mengikat, itu dia lawan. Tapi hukum yang memerdekakan dia pertahankan. Iya kan? Roh Kudus adalah roh yang memberikan kepada kita hukum. Tahu nggak nubuatan Yeremia tentang Roh Kudus dicurahkan dalam hati kita? Hukum yang ditaruh di dalam kamu. Hari Pentakosta itu sebenarnya merayakan hari pencurahan Roh Kudus. Hari Pentakosta sudah ada, baru Roh Kudus dicurahkan di hari Pentakosta, betul nggak? Apa yang terjadi di hari 50? Mereka terima Taurat dari sorga. Mereka terima hukum. Makanya itu ada paralelnya itu. Supaya kemudian orang bersuka cita. Nubuatan kitab Yeremia 31 ayat 34. Dia bilang aku akan menaruh hukumku di dalam batin mereka. Jadi hukum Tuhan ada di dalam saudara. Bilang dulu hukum Tuhan ada di dalam saya. Oleh Roh Kudus. Dari mana saya tahu itu? Ada ayatnya. Coba kita keluar dari sini. Tunjukkan dulu ayatnya. Yeremia 31. Ayatnya yang ke-31 sampai 34. Tapi kita baca 34 aja. Coba kita lihat. Ini penting sekali buat kita tahu. Supaya saudara itu adalah orang yang observe the law of God by the Holy Spirit. Saya tidak bilang bahwa kita harus ikuti hukum Taurat. Hukum Taurat telah digenapi oleh Yesus. Tapi bukan berarti hukum menjadi tidak ada. Coba kita baca. Bolehkah keluar dari situ? Saya tunggu. Karena dibilang selalu ada delay. Saya menikmati delay ini. Ya, maafkan. Di dalam kitab Yeremia 31 ayat 34 saja. Saudara harus baca dari ayat 31. Kalau enggak saya bacain aja. Atau saudara buka di Alkitab saudara. Jemaat jadi malas buka Alkitab karena dipajang selalu di depan ya. Enggak ya. Oke, coba kita lihat ayat tersebut. Nah,
Coba kita baca ayatnya yang ke-33 terlebih dahulu. Coba 33 supaya saudara tahu. Apa sebabnya? Ini ayat ini. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh apa? Tauratku dalam batin mereka. Dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka. Dan mereka akan menjadi umatku. Ingat ayat-ayat ini muncul headingnya, konteksnya itu perjanjian baru. Coba lihat Alkitab saudara. Masih bawa Alkitab enggak sih? Oke, buka handphone saudara, gadget saudara. Pencet Yeremia 31, mari kita pencet Yeremia 31 ayat 33. Di situ ditulis dengan jelas. Itu kalau saudara baca di atasnya temanya itu adalah perjanjian baru, betul enggak? Headingnya adalah apa? Perjanjian baru. Ya, kenapa perjanjian baru? Inilah nubuatan tentang datangnya Roh Kudus. Sebab yang dimaksud bahwa Tauratnya diam dalam batin kita, waktu Roh Kudus turun dalam kita. Makanya setelah dia berkata demikian, baru muncul ayat yang 34 yang paling radikal. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenalah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku, demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Ini yang Yesus Kristus buat, ini juga yang dia buat dengan mencurahkan Roh Kudus. Jadi begini, waktu Roh Kudus dicurahkan atas kita, yang berdiam dalam kita itu memang Roh Kudus. Tapi yang berdiam dalam kita juga adalah hukum-hukum Allah. Jadi kita tidak lagi berusaha melakukan hukum Tuhan. Kita memanifestasikan hukum Tuhan. Karena dia sudah ada di dalam kita. Halo? Sudah tidak bersuka cita karena hal tersebut? We don't observe outside law. We manifest inside law. Jadi kita mengeluarkan hukum yang sudah ada dalam kita. Hukum sudah ada dalam saudara. Itu yang kita keluarkan. Makanya kita itu lebih bagus tertib di dalam. Orang Kristen tidak bisa tertib di dalam. Orang Kristen selalu lahiriah karena kita berpikir lahiriah. Padahal Alkitab berkata inside out, bukan outside in. Ini dari dalam keluar jauh lebih penting daripada luar ke dalam. Kita sibuk yang di luar kita. Kita nggak konsentrasi di dalam kita. Makanya kita kalah terus. Inside kita harusnya adalah Tuhan adalah Raja. Dan kita mentaati semua perintahnya. Mengapa pemuritan jadi penting? Oke, kita lihat kenapa pemuritan penting. Sebab pemuritan itu tidak ada hubungannya cuma ngajar-ngajar biasa. Gereja salah berpikir bahwa pemuritan itu cuma kelas. Enggak, pemuritan itu perintah Raja. Amanat agung itu perintah Raja. Kalau saudara baca Matius 28, jangan langsung baca 19-20. Baca ayat 18-nya. Ayat 18 bilang apa? Segala kuasa di bumi dan di sorga telah diserahkan kepadaku. Maka pergilah kamu, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan apa? Ajarlah mereka melakukan apa? Perintah. Bukan mengajar ajaran dan usulan. Perintah. Perintah it's a kingdom order. Halo. Pemuritan itu ngajar perintah Pak. Ya, tapi ya kita anggap pemuritan itu ya pokoknya ngajar cara-cara hidup. Enggak, perintah. Kamu enggak bikin ada sanksinya. Perintah. Perintah siapa? Perintah Raja yang menguasai alam semesta. Yang ayat 28 berkata segala kuasa di langit dan di bumi telah diberikan kepadaku. Wah itu tuh. Itu power. Nah kalau saudara sudah melihat hal ini, saudara sekarang tahu bahwa Tuhan mau kita hidup dalam order kerajaan Allah. Nah mari kita lihat narasi Alkitab berikutnya. Manusia itu diciptakan di taman, bukan di hutan. Tahu bedanya taman sama hutan? Gak tahu ya. Udah jarang ada hutan di Indonesia kan. Taman, oke kalau hutan cenderung apa itu? Tidak tertib. Cenderung seenaknya. Tapi kalau taman, harusnya ada kok slide-nya mungkin setelah ini. Kalau taman rapi. Oke. Siapa yang tahu kalau taman kesannya apa? Tertata rapi. Terseleksi tamannya, tanamannya. Ya kan? Saya gini-gini menanam juga di belakang rumah saya.
Sepanjang pandemi kita menikmati, bayangkan di Melbourne itu kita dikurung dalam rumah 288 hari. Hampir setahun kita dalam rumah. Hampir 10 bulan dalam rumah. 288 hari. Kita di rumah aja. Jadi kalau punya taman di belakang rumah, haleluya. Di belakang rumah ada ya taman kecil mungkin berapa? 12 kali 9 atau 10 meter gitu. Ya gede. Tapi di situ saya tanam tanaman pilihan saya. Ada lemon, ada apa lagi, ada plum, ada nektar, ada saya tanam. Tapi tukang kebun kita, dia nggak tahu kalau saya orang Asia. Dia tanam sebuah tanaman yang kita nggak tahu apa itu. Nama buahnya itu namanya quince. Ada yang tahu tanaman quince? Haleluya, kita orang Indonesia nggak apa-apa. Ditanamlah itu. Waktu dia berbuah dan dari semua pohon ini tanaman paling bagus berbuah. Tapi begitu kita mau makan, saya nggak tahu buahnya ini apa. Tapi kan ada aplikasi. Quince, don't eat it. Poison. Atau disebut lagi macam-macam. Obat yang kamu makan kalau makan ini kehilangan khasiatnya. Walah, saya lagi minum obat darah tinggi kalau makan ini kemudian apa yang terjadi. Jadi kita nggak makan, tapi buahnya banyak banget. Jadi kalau orang berkata jual aja, itu orang Australia tanam buah itu untuk bikin jam. Emang gue mau jadi pabrik jam? Enggak lah. Tapi kemudian kita lihat bahwa tumbuhan yang lain berbuah juga. Saya putuskan itu mesti dicabut pohonnya. Tapi yang tukang kebun berkata gini Pak, jangan dicabut deh. Biarin aja, buahnya biar saya yang ambil, saya yang jual. Gue bilang tanah gua, pohon-pohon lo ini gak adil. Tapi karena dia yang rawat taman kita biarin. Cuman bayangin, saya gak bisa menikmati pohon itu karena bukan saya yang pilih dia ada di situ. Saya menyesal. Nah, kita dibilang diciptakan di taman, sebab kalau taman itu kesannya teratur, tuh. Taman itu kesannya apa? Dapat dipelihara, selektif yang kita taruh. Itu sama dengan kehidupan kita, sama dengan pemikiran kita. Anak muda, kalau kamu tidak atur pemikiranmu, ke depan kamu dijajah. Kita bercanda kan? Kita bercanda. Saya sadar ini sejak saya berusia 26 tahun. Kalau saya biarkan saya bodoh tidak mengerti, people who know, dia akan colonize saya. Dia akan jajah saya. Dengan pengetahuannya mereka akan atur saya. Satu kali teman saya pulang dari hadiri sebuah seminar kepemimpinan. Dia pulang, dia kasih tahu buat saya gini. Saya bilang saya sudah tahu ini 3 tahun yang lalu. Kamu pergi belajar dari orang, kamu bayar 3 juta, kamu ketemu saya bisa ngajar lebih bagus dari dia. Kenapa bisa begitu? Karena saya belajar bego. Karena saya rubah cara berpikir saya. Saya tidak biarkan cara berpikir saya dijajah oleh orang lain. I change my mind. Kalau saudara tidak suka kehidupanmu sekarang ini, yang pertama jangan pindah kota. Yang kedua jangan tinggalkan bapak mamamu. Yang ketiga jangan putuskan pacarmu atau ceraikan istrimu. Rubah dulu pikiranmu. Sebab jangan-jangan pikiranmu yang gak beres. Karena the order starts in here. Ordernya mulai dari sini. Makanya yang Tuhan suruh kita berubah dari hari ke hari bukan roh. Karena roh kita sudah baru. Terserah teologi kita apa. Tapi menurut saya roh kita sudah baru, dijadikan baru, tidak akan jadi lebih baru lagi karena Kristus berdiam di situ. Yang perlu diubah adalah main. Tumbuhan apa yang sudah biarkan timbul di kepala saudara? Jangan-jangan ada tumbuhan pornografi di situ. Pornografi itu paling kuat loh. Udah tahu? Udah tahu pornografi? Itu kekuatannya sama dengan obat bius. Obat bius menyerang satu titik yang lain di otak bagian belakang. Tapi pornografi frontal cortex lu yang dikuasai. Sinimu dikuasai. Ya. Makanya orang kalau sudah terikat pornografi, kecanduan. Biarkan itu di situ, selesai saudara. Mau keliling kemana aja itu akan hantui saudara. Kalau saudara tidak suka arah kehidupanmu, if you don't like the trajectory of your life, change your mind. Rubah cara berpikirmu.
Kamu nggak tertib di pemikiran berharap bisa berubah. Enggak lah. Enggak lah. Orang yang mendisiplin pemikirannya bakal jadi satu saat. Orang yang menguasai bertarung secara apa itu? Secara aturan yang dipakai. Seperti yang tadi Sister Viola katakan buat kita. Kalau kita bertempur sesuai aturan kita pasti akan menang. Bertanding sesuai aturan itu latihannya di pikiran Pak. Kenapa? Kita tidak belajar untuk hidup teratur, tertib pemikiran. Kalau sudah tertib pemikiran dia akan mempengaruhi perkataan. Tertib perkataan akan muncul. Kalau tertib perkataan sudah muncul, tertib hidup mulai muncul. Kalau sudah ketemu orang yang mulai berubah perkataannya, ketahuilah hari esoknya pasti cemerlang. Kalau ngomongnya masih kebun binatang, ngomongnya masih negatif, ini bukan motivasi, ini firman Tuhan. Dia bilang kalau kamu mau melihat hari-hari baik dari depan, jaga perkataanmu. Jangan berkata sembarangan, jangan berkata sia-sia, itu firman Tuhan. Itu bukan Anthony Robbins, itu Alkitab. Ya. If you cannot control your mind, evil thoughts will control you. Kalau saudara tidak bisa kontrol cara berpikir saudara, pemikiran kotor, pemikiran najis akan kuasai pemikiranmu. Dan ada banyak orang tidak tahu, mereka sudah sampai kepada titik kehancuran, sebab mereka tidak pernah memperbaiki dari depan. Beresin. Oke. Kalau saudara mengerti bahwa hidup di taman itu lebih enak daripada hidup di mana? Di hutan. Siapa mau hidup di hutan? Ya kecuali Tarzan dan Jane, tapi ya saya juga nggak yakin Jane mau lama. Karena Tarzan ceritanya pulang ke Inggris kan. Tapi Tarzan nggak tinggal terus di situ. Sekalipun lagunya You'll Be In My Heart, You Stay I Go, kira-kira gitulah. Itu kan lagunya Kala, You'll Be In My Heart ya. Saya tahu cerita Tarzan loh, jangan salah. Kalau saudara tidak menertibkan cara hidupmu, satu saat ketika tekanan datang, tertib hidupmu akan menentukan pilihan-pilihanmu. Saya ulang. Kalau saudara tidak train tertib hidupmu nanti dalam tekanan akan menentukan pilihan-pilihanmu. Ada seorang petinju dari Afrika Selatan yang tidak pernah jadi juara dunia padahal dia punya potensi. Karena dia selalu kalah diskualifikasi. Tahu nggak kalah diskualifikasi? Dia bagus, dia jatuhin orang tapi pukulnya selalu bagian bawah. Tinju dia selalu pukul bagian bawah, orang jatuh lah. Ya kalah diskualifikasi. Diteliti kehidupannya. Ternyata karena dia orang miskin, latihan tinjunya di sebuah sasana yang cuma punya satu sansak untuk pukul itu. Dan karena ukuran di desanya orangnya pendek-pendek, dia tinggi. Jadi orang pukulnya begini, dia pukulnya begini. Jadi dia terbiasa pukul kayak begini. Ketika dia berlawanan dengan lawan yang terlatih secara boxing dan tekanan pukulannya berbeda, dia kembali kepada mode yang di mana dia biasa. Jadi kemudian mulai hantam begini, ya udah orang kau. Jadi itu tidak pernah jadi juara dunia. Cuman karena cara pukulnya selalu di bawah. Mengapa? Dia terlatih seperti itu. Hei, rubah. Kita tidak mungkin tinggal seperti keadaan kita ada. Ada banyak orang tetap ada pada keadaan yang kalah, dikalahkan, tidak berubah, tidak mencapai apa-apa dalam kehidupan ini. Tidak pernah menilai dirinya juga bagus, tetap menilai dirinya negatif, buruk, dibenci oleh Tuhan, gak diterima, tetap jadi victim. Victimize his story. Bosan kita lihatnya. Apa jadinya mereka? They're getting nowhere. Tapi kalau kita kemudian sebagai orang percaya, mau mengikuti order Tuhan, pelajari Mazmur 1, pelajari Mazmur 19, pelajari Mazmur 119. Saya kasih tahu aja, isinya cuma satu. Kalau kita hidup menurut aturan Tuhan, kita hidup menurut order Tuhan, hidup kita akan berhasil. Mengapa? Sebab ini yang terjadi. Di dalam kitab Yesaya 55, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya Tuhan atau jalan-jalan Tuhan dari jalan kita. Gapnya cuma firman Tuhan.
Makanya Tuhan bilang begini di ayat yang ke-11. Semua firman yang aku ucapkan itu turun seperti hujan ke bumi ini. Tanah menerimanya. Kalau tanah menerimanya dengan baik, maka bumi akan tumbuh. Itu dibilangin dia akan mengeluarkan apa? Akan mengeluarkan itu, ayat 10 dulu bacanya. Akan mengeluarkan tumbuh-tumbuhan, buah-buah. Karena dia bilang ini, Tuhan akan memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Baru ayat 11, sebab, ini dia ini. Ini aturan Tuhan, ini firman Tuhan. Firmanku yang keluar dari mulutku, itu namanya order. Kalau Tuhan mulai berbicara itu bukan cuma sekedar perkataan, tapi dia berubah menjadi apa? Order. Dikatakan ini, sebab firman yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan apa? Sia-sia. Tapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki. Berarti firman Allah ada kuasa pelaksanaan untuk mencapai tujuannya. Dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Firman Tuhan akan selesaikan banyak hal dalam diri saudara. Jangan pandang enteng perkataan firman Tuhan. Orang kayak gini kadang-kadang gak dipercaya perkataannya loh. Sampai satu hari. Saya datang, saya juga tidak percaya perkataan saya sendiri. Sampai satu hari saya datang di Karisma Campus Ministry, Jakarta. Ketemu seorang. Lagi duduk, dia adalah wakil dari Bang Robinson Nainggolan. Di gedung kenangan nih. Saya berkata kepadanya, Anda akan menjadi penulis. Dan tulisanmu akan dibaca oleh banyak orang di bangsa ini. Dalam hati ini, Bang Jo, saya enggak pernah menulis Bang Jo. Beberapa tahun kemudian, ada di sini yang enggak pernah baca Mana Surgawi, tolong katakan. Pernah baca Mana Surgawi? Siapa yang pernah baca Mana Surgawi? Saya pengen tahu aja. Orang GSJ, penulisnya adalah Erik Unarto. Dia ketemu saya baru dia berkata, tahu nggak Bang Jo? Waktu Bang Jo katakan itu kepada saya tidak percaya. Tapi kemudian saya tahu itu firman Tuhan terjadi pada saya. Hei, jangan sepelekan perkataan Tuhan. Firman Tuhan punya kuasa untuk menyelesaikannya. Saya ini baru pulang dari Amerika, saya baru balik dari Amerika. Saya sampai ke Amerika dikasih tahu, undanganmu di Amerika akan pergi ke 5 state. Kasih tahu state, 4 state ini saya sudah kenal, ada 1 state yang belum pernah saya pergi. Namanya State of Alabama. Di state itu kamu diundang oleh seorang Indonesia tinggal di Alabama. Saya sampai di situ, Alabama kan siapa orang Indonesia yang ke Alabama? Alabama itu redneck. Sudah anda tahu redneck? Tidak usah, itu urusan lain ya. Sudah. Sampai ke Alabama saya dijemput oleh satu orang. Terus dia beritahu buat saya, Bang Jo, saya ketemu Bang Jo 10 tahun lalu di München dalam sebuah retreat. Siapa orang ini? Ini top notch-nya Airbus, orang Indonesia. Orang Indonesia, paspornya masih hijau. Top notch. Desainnya, otaknya Airbus. Dia yang ngatur Airbus. Udah loh, dia ada pabrik Airbus terbesar sekarang ada di Alabama. Di Mobile nama kotanya. Terus dia berkata begini pada saya, tahu nggak kenapa saya undang Bang Jo? Sebab 10 tahun lalu, mana saya ingat 10 tahun lalu. 3 bulan lalu saya sudah lupa saya ngomong apa. Saya kebanyakan ngomong kan. Sementara malam saya lupa saya ngomong apa pada saudara. Enak aja. 10 tahun lalu Bang Jo ngomong ke saya. Bang Jo bernubuat pada saya. Saya sudah pernah bernubuat, padahal cuma ngomong biasa. Saya dengan istri saya ngomong sama dia dengan istrinya. Dia lagi berlibur baru 1 tahun tinggal di Alabama. Balik ke München untuk hadiri camp itu. Saya beritahu buat dia gini, di rumahmu nanti akan datang orang berkumpul untuk belajar firman Tuhan. Dia berbisik pada istrinya, kayaknya pendeta ini enggak tahu kita di Alabama sayang. Dia kira kita di California ini. Dia enggak percaya. Sampai beberapa tahun yang lalu, rumahnya menjadi tempat persekutuan orang-orang dari segala bangsa. Saya diundang untuk duduk ada di situ. Saya mau beritahu pada saudara, oke, enggak ada urusannya sama saya. Saya berbicara atas nama Tuhan. Saya 41 tahun bekerja untuk kerajaan Allah. Saya marketing kerajaan Allah selama 41 tahun. Saya tidak pernah bicarakan yang lain. Tapi kalau firman Allah keluar dari mulut kita, terjadi. Saya pernah nubuatan salah, pernah sama bilang tidak. Banyak kali salah. Tapi ada hal-hal yang rubah orang. Saya manusia, ya saya aja bernubuat salah kok.
Apa yang saya mau katakan pada saudara? Firman Tuhan punya kekuatan. Sebab firman Tuhan itu hanya menyentuh order. Ada banyak dari saudara yang sekarang mungkin berjalan dengan kepala tertunduk. Tapi hari ini kalau kamu mau sambut firman Tuhan, yang akan memberikan kepastian pada saudara untuk menyelesaikan tujuan Tuhan. Sebab accomplishment only come by the power of His word and His spirit. Tidak ada yang lain. Hanya karena firman yang diurapi oleh Roh Kudus, itu akan memiliki kuasa pencapaian. Dia bilang ini, firmanku tidak pernah kembali sia-sia. Dia akan menyelesaikan semua perkataan yang kukatakan kepadanya. Think. Hari ini mari kita hidup dalam order of God. Baca firman Tuhan, di dalamnya ada petunjuk. Firman Tuhan itu adalah kekuatan buat kita. Tuhan Yesus memberkati.